Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Fadia Syafira Zahra MPM 2021 145000113. Dalam rangka penyelesaian tugas UTS filsafat ilmu, yuk simak video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Sebelum bernama Jakarta, wilayah ibu kota dulunya pernah disebut dengan berbagai nama. Salah satunya Jayakarta. Nama Jayakarta diberikan oleh Kesultanan Demak pada tahun 1527 setelah berhasil menggagalkan pendudukan Portugis di kota pelabuhan tersebut. Ketika VOC mulai berkuasa di Nusantara, Jayakarta dikuasai oleh Pangeran Jayakarta. Dalam perkembangannya, Pangeran Jakarta menjadi musuh bebuyutan VOC. Lantas, siapa sebenarnya Pangeran Jayakarta? Yuk kita cari tahu asal-usul Pangeran Jayakarta. Setelah ditaklukkan oleh Demak pada tahun 1527, wilayah Jayakarta diberikan kepada Banten, yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Banten. Ketika Kesultanan Banten diperintah oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, pelabuhan Jayakarta diserahkan kepada anak buahnya yang bernama Pangeran Sungersa Jayawikarta atau dikenal sebagai Pangeran Ahmad Jakarta. Setelah berkuasa cukup lama di Jayakarta, Pangeran Sungersa Jayawikarta memiliki seorang putra yang diberi nama Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta pun mewarisi jabatan ayahnya sebagai penguasa Jayakarta. Namun, ada versi lain yang mengatakan bahwa Pangeran Jayakarta adalah anak dari Tubagus Angke dan Ratu Pembayun. Terlepas dari perbedaan pendapat terkait silsilahnya, tetapi yang pasti Pangeran Jayakarta adalah penguasa Jayakarta. Tahu nggak sih teman-teman? Ternyata Pangeran Jayakarta itu musuh bebuyutan VOC loh pada zamannya. Konflik antara VOC dengan Pangeran Jayakarta diperkirakan berlangsung antara 1910 sampai 1919. Pada awal kedatangannya, VOC disambut baik oleh Pangeran Jayakarta. Bahkan hak atas wilayah di sisi timur muara Sungai Ciliwung. Namun, ketika daerah tersebut menjadi pelabuhan yang ramai, VOC tidak puas dan mulai menerapkan monopoli perdagangan. Hal inilah yang kemudian menyebut konflik antara Pangeran Jayakarta dengan VOC. Pasalnya, monopoli itu diketahui sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat. Dengan dibantu oleh pasukan dari Banten dan Inggris, Pangeran Jayakarta berhasil menyudutkan pasukan Belanda. Kondisi tersebut lantas membuat Jenderal Pieter Zoon Koen melarikan diri ke Ambon untuk meminta bala bantuan. Sementara Pieter Zoon Koen kabur ke Ambon, di Jayakarta mulai timbul permasalahan antara Banten dengan Inggris. Setelah Inggris menyingkir dari Jayakarta, J.P. Koen kembali dengan bantuan pasukan dari Ambon. Dengan kekuatan yang lebih besar, J.P. Koen berhasil meruntuhkan pertahanan pasukan Banten dan Pangeran Jayakarta. Alhasil, pasukan Banten melarikan diri ke arah barat dan selatan, sedangkan pasukan Pangeran Jayakarta melarikan diri ke wilayah yang saat ini dikenal sebagai Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Pangeran Jayakarta menjadi penguasa kota pelabuhan Jayakarta di bawah Kesultanan Banten antara tahun 1602 sampai dengan 1619. Setelah diusir VOC, Pangeran Jayakarta memulai kehidupan di Jatinegara Kaum bersama keluarga dan kerabatnya. Di daerah tersebut, ia membangun sebuah masjid yang sekarang bernama Masjid As-Salafiyah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga digunakan untuk menyusun strategi melawan Belanda. Namun, upaya Pangeran Jayakarta dalam menumpas VOC terus mengalami kegagalan. Pangeran Jayakarta wafat pada tahun 1640 dan dimakamkan di Jalan Jatinegara Kaum Raya nomor 49 Jakarta Timur. Kendati demikian, makamnya baru terungkap pada tahun 1956, sekitar 3 abad setelah kematiannya. Hal ini karena Pangeran Jayakarta selalu menyembunyikan identitasnya
agar tidak diketahui oleh VOC. Sampai saat ini, makam Pangeran Jayakarta masih ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai macam kalangan. Nah, teman-teman, kita akhiri videonya sampai di sini dulu ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oh iya, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Bye!